it was worth the try. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Margarita Nataria, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SD Negeri Kestalan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melangsungkan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri Kestalan Surakarta. Saya menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di semester 1 kelas 4 dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan, berkah dalam. Selamat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Luar biasa? Biasa ya, luar biasa, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Nata akan absen kalian dulu ya. Gabriel Alfian Putra hadir, Maisa Kairendra Wijaya hadir, Valentino Aldiego Wijaya, Mahajoda Gendis Jenar, Kairan Jani Rosita Dewi Wulan hadir. Semua hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa. Yang bertugas Gendis maju ke depan, kita berdoa bersama dulu. Yang lainnya siapkan untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul untuk belajar agama Katolik. Kami akan belajar tentang 10 perintah Allah. Berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Gendis. Sama-sama. Ya, kembali ke tempat ya, tempat duduk. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, Bu Nata juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Peserta didik mampu memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu Bu Nata mau tanya sama kalian. Kira-kira anak-anak, pernahkah kalian melihat rambu-rambu lalu lintas di jalan? Pernah? Pernah ya. Ketika berangkat sekolah, karena kita tinggal di kota, pasti menemui rambu-rambu lalu lintas. Ya. Kemudian, apakah akibatnya apabila tidak ada peraturan baik di jalan raya, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, apa kira-kira kalau tidak ada peraturan itu? Hah? Oh, kalau di jalan raya terjadi kecelakaan,
Terus apalagi kalau di rumah kira-kira tidak ada peraturan atau di sekolah tidak ada peraturan apa kira-kira ya? Apa ya? Terjadi kekacauan ya. Terima kasih Igo. Terjadi kekacauan ya, baik di jalan raya seperti tadi ada kecelakaan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat ya. Kemudian anak-anak, apakah kalian itu pernah mendengar tentang 10 perintah Allah? Belum ya. Kalau belum, mari kita sama-sama mau belajar tentang 10 perintah Allah ya. Sebelum kita bersama-sama mendalami 10 perintah Allah, berdiri dulu, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Ya, berdiri dulu, semangat hari ini semuanya. Berdiri dulu, kita mau nyanyikan lagu 10 perintah Allah. Nah, semangat ya. Perintah Tuhan dalam batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. 10 perintah Tuhan dalam blok batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Tuhan. Seperti papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, berdusta, hak orang. Nah, sekarang boleh duduk dulu ya. Nah, kira-kira kalian apakah pernah mengamati rambu-rambu lalu lintas? Pernah di jalan raya. Tapi apakah sudah mengerti arti rambu-rambu lalu lintas? Masih bingung? Belum mengerti. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama kira-kira apa saja toh contoh-contoh rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti ini ya. Ada contoh rambu peringatan. Yang atas itu apa? Kalau ada gambar seperti ini apa? Berarti artinya apa? Tikungan ke kanan. Kalau di bawah ini? Iya, tikungan ke kiri. Kalau ada gambar mobil, kemudian ada bebatuan yang jatuh. Iya, longsor tanah atau bebatuan dari sebelah kanan. Kemudian ada juga tanda yang seperti ini ya. Nah, itu tandanya persimpangan 3 sisi kanan ya. Kemudian ada 2 panah ke atas dan ke bawah. Artinya apa? Ya, lalu lintas 2 arah. Kemudian ada tanda plus. Ya, persimpangan 4 ya. Itu. Jadi banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Ada rambu peringatan, kemudian juga ada lampu larangan. Ya, ada rambu larangan. Contohnya P yang disilang. Ya, dilarang parkir. Ya, yang panah. Ya, pelan-pelan saja. Yang tanda panah itu apa? Yang tanda panah ini apa? Dilarang belok kanan.
Kemudian ada S yang disilang, dilarang berhenti. Kemudian ada panah ke bawah yang disilang ini berarti ya dilarang berbalik arah. Kemudian ada juga tanda panah, dua tanda panah ke atas, dilarang Mendahului kendaraan lain. yang dilarang mendahului kendaraan lain. Kalau ada orang yang berjalan ini disilang, Dilarang masuk bagi penjalan kaki. ya dilarang masuk bagi pejalan kaki. Selain itu juga ada rambu perintah. Nah, apa saja? Ini seperti mirip ya, seperti rambu peringatan tadi ya. Ada panah ke ini ya, ke sebelah sini. Itu tandanya apa? Wajib mengikuti. Iya. Kemudian ada panah yang melingkar, itu apa? Wajib mengikuti arah. Ya, wajib mengikuti arah sesuai bundaran. Kemudian tanda panah ke atas, Wajib berjalan ke depan, wajib tanda lurus ke depan. Kalau ada jalur panah ke bawah, apa tandanya? lajur atau bagian lewat Ya, lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. Kemudian ada sepeda. Tandanya apa? untuk melalui lintas sepeda. Ya, wajib untuk dilalui lalu lintas sepeda. Kalau ada anak sama ibu sama anak itu apa? Wajib bagi pejalan kaki. Iya, wajib bagi pejalan kaki. Nah, rambu-rambu ini harus ditaati ketika kita berada di jalan raya ya. Agar apa tadi? Seperti Gabriel yang katakan tadi, agar tidak terjadi kecelakaan ya. Harus saling menghormati bagi pejalan kaki satu dan yang lainnya. Bagi pengendara harus saling menghormati ya. Nah, tadi kita belajar ya tentang rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira sudah jelas belum ya yang Bu Nata jelaskan tentang rambu-rambu lalu lintas? Sudah? Sudah. Nah, sekarang anak-anak silakan anak-anak mengerjakan tugas individu yang Bu Nata bagikan ya. Setiap anak akan dapat satu lembar kertas. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelasnya ya. Ada pertanyaan? Iya, maksudnya nanti tanda ini, ayo diperhatikan dulu semua. Tanda ini nanti kira-kira anak-anak mau, kalau seperti ini berarti ini tanda rambu-rambu apa? Gitu ya, kira-kira. Nah, terus nanti digaris gitu. Mengerti sampai sini? Ngerti. Oh ya. Ya, boleh pakai bolpen atau pensil. Nah, silakan dikerjakan ya. Jika ada kesulitan, boleh tanya sama Bu Nata. Udah. Sudah dikerjakan? Sudah selesai belum? Sudah. Ya. Sudah? Masih ada yang belum? Iko belum?
Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Baik, dikumpulkan dulu yuk. Jaringan dikumpulkan. Oke. Asing. Hah? Iya. Dah? Mudah tidak? Oh ya, kira-kira mudah ya. Nah, setelah kita tadi belajar bersama, setelah anak-anak mengerjakan tugas secara individu tentang peraturan rambu-rambu lalu lintas, ternyata kita perlu aturan untuk hidup kita masing-masing dan untuk hidup bersama. Ya, hidup bersama atau hidup bermasyarakat memerlukan peraturan. Peraturan menjamin kepentingan dan keselamatan setiap orang. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu sepakat dalam membuat peraturan. Contohnya rambu-rambu lalu lintas itu juga sudah disepakati atau dikaji oleh polisi agar terjadi agar kita pun ketika mengendarai kendaraan dapat selamat. Terus di keluarga juga kita memerlukan peraturan ya. Peraturan di keluarga, di perkumpulan juga memerlukan peraturan, di sekolah memerlukan peraturan, di masyarakat kita juga memerlukan peraturan. Ayo diperhatikan dulu. Kemudian suatu bangsa juga memerlukan peraturan. Di Indonesia itu peraturan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di jalan raya kita memerlukan peraturan terlihat dari rambu-rambu lalu lintas yang kita lihat tadi juga ya. Nah, sekarang Bu Nata mau mengajak anak-anak untuk melihat video dan mendengarkan tentang Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 ya. Anak-anak mohon diperhatikan ya. Yuk semuanya diperhatikan. Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Musa menerima 10 perintah Allah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 10 perintah Allah dalam ajaran Gereja Katolik. Nah, ini 10 perintah Allah dalam ajaran Gereja Katolik ya. Perintah pertama. Nah, itu ada perintah pertama. Menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah kedua, jangan Nah, menyebut perintah kedua, nama Tuhan jangan membunuh Allahmu nama dengan dan menyebut tidak nama hormat. Tuhan Allahmu dengan Perintah tidak ketiga, hormat. kuduskanlah hari Tuhan. Perintah keempat, hormatilah ibu bapamu. Perintah kelima, jangan membunuh. Perintah keenam, jangan berzina. Perintah ketujuh, jangan mencuri. Perintah kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Perintah kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, tadi udah lihat tentang 10 perintah Allah ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi apa itu 10 perintah Allah. Perintah pertama apa itu? Yang keras yuk. Akulah. Jangan menyebut berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, perintah kedua, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. perintah keempat, Hormatilah ibu bapamu. ya, perintah kelima, Jangan membunuh. jangan membunuh. Perintah keenam, Jangan berzina. perintah ketujuh, Jangan mencuri. perintah kedelapan, Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. perintah kesembilan, Jangan mengingini istri sesamamu. perintah ke-10, Jangan mengingini milik sesama dengan tidak adil. tidak adil. Ya, itu 10 perintah Allah ya. Perintah pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, itu ya. Perintah keempat, hormatilah ibu bapamu. Perintah kelima, jangan membunuh. Perintah keenam, jangan berzina. Perintah ketujuh, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan bersaksi, jangan mengingini istri sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itu 10 perintah Allah. Lah, 10 perintah itu, 10 perintah Allah itu dalam bahasa Latin itu berasal dari kata dekalog ya. Kemudian 10 perintah Allah tadi diberikan oleh Allah melalui perantaraan Nabi siapa tadi? Musa. Di mana? Di gunung Sinai. Di gunung Sinai ya. Dalam bentuk 2 loh batu ya. Dalam 2 loh batu itu yang perintah pertama 1, 2, 3 itu dalam 1 loh batu. Kemudian perintah ke-4 sampai 10 berarti dalam loh batu satunya. Itu. Kemudian 10 perintah Allah itu terdapat dalam kitab Keluaran dan kitab Ulangan ya.
Kemudian sebagaimana teks kitab suci di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 2, 10 perintah Allah ini diawali dengan kalimat apa? Kalimat apa tadi? Akulah berbudi. Nah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, kalimat pembuka ini menjadi dasar baik bahwa 10 perintah Allah tidak ditunjukkan untuk mengatur, mengikat, dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku bagi umat yang dikasihinya yang telah dibebaskan dari bangsa Mesir. Nah, Allah adalah sang pembebas yang menghendaki agar umatnya bersuka cita, ya. Nah, sekarang kita akan kerja kelompok ya tentang ini 10 perintah Allah. Nanti Bu Nata akan bagikan lembar seperti ini ya. Nanti silakan anak-anak mengurutkan ya sesuai urutan 10 perintah Allah. Nanti silakan digunting, ditempel, dan juga diwarnai. Mengerti? Ya, Bu Nata akan bagikan lembarnya dulu ya. Nah, ini ya lembarnya. Silakan nanti satu kelompok mengerjakan. Silakan digunting dan diwarnai dan juga diurutkan. Jangan lupa diberi nomor sesuai penomoran dalam 10 perintah Allah. Silakan bekerja sama dalam satu kelompok. Apabila ada kesulitan nanti tolong tanya sama Bu Nata ya. Anak-anak, nanti kalau ada kesulitan silahkan tanya sama Bu Nata. Apa? Oh ya, boleh ini di garis sini aja. Nanti di garis sini digunting. Ya. Ini nggak usah. Yang ini boleh ditempel. Yang ini boleh digunting dan ditempel juga, boleh ya. Nah, ini silahkan digunting dulu. Ya. Nggak usah ditulis. Ini aja. Nanti namanya kalau udah selesai silahkan ditulis di sini atau di belakangnya aja, di belakang sini ya. Bisa Fabia? Ya, digunting dulu, jangan lupa nanti diwarnai ya, dihiasi. Silakan berdiskusi ya. Nanti dalam satu kelompok silakan berdiskusi ya. Udah deh, nanti biar di sini. Ini ada. Gampang. Di sini. Itu diskusi sama Rendra. Yang nomor 1 tadi mana? Iya. Dalam satu kelompok saling diskusi ya. Iya. Nah itu. Yang satunya ini. Iya. Apa? Boleh. Ya gitu. Nanti kasih nomornya yang penting ya. Yang penting kamu tahu nomor 1 mana gitu ya. Kok enggak habis? Oh ini loh. Mana tadi? Nomor 3 mana? Ada kesulitan? Oh sama ya. Bagus. Kelompok 2 ada kesulitan? Enggak.
Enggak, terserah kamu. Kalau udah ada satu, sebaiknya gimana? Kalau udah ada satu, kayaknya cukup satu aja ya. Gimana? Oh, nomor berapa? Berarti nomor berapa itu? Habis bersihnya berarti apa? Ya. Tadi apa? Habis jangan mencuri? Ya. Apa? Iya boleh terserah kalian. Namanya nanti dikasih belakang nggak apa-apa ya. Ini ditempel dulu aja itu. Kan belum selesai ditempel. Nah, daripada hilang nanti. Gimana, ada kesulitan? Sudah hampir selesai? Gimana diskusinya, sudah selesai tugasnya? Sudah. Sebelum kita presentasi, yuk berdiri dulu supaya rileks. Kita mau ice breaking sebentar ya. Nanti kita nyanyi Aku Teko Kecil Yang Mungil ya. Yuk 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini dagangku dan ini corongku. Jika aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Tangan buat kita semua. Yuk kita sekarang presentasi ya. Ya. Nah, presentasinya dari kelompok 1. Yuk maju ke depan kelompok 1. Yuk perkenalan kelompok 1. Perkenalan, nama saya Rendra. Teman ini namanya Gabriel. Oh ya, mau mempresentasikan apa? 10 perintah Allah. Ya. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan beraksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ya, sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 atas presentasinya. Sekarang kelompok 2 yuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Anjani, ini Ego dan ini Gendis. Kami Mau mempresentasikan? mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yuk. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan
10 jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Sudah kelompok 2 hasil presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke tempat duduk ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok hari ini yang telah mempresentasikan dengan baik. Nah, sekarang Bu Nata mau tanya tanggapan dari kelompok 1 atas presentasi kelompok 2 bagaimana ya? Tapi oh iya, suaranya kurang keras tadi. Kemudian dari kelompok 2 tanggapannya dari kelompok 1 apa ya? Bagus, rapi, tapi suaranya kurang kencang. Oh, bagus rapi, tapi suaranya kurang kencang. Oh ya. Ya, kita telah presentasikan sudah bersama-sama. Terus Bu Nata mau tanya tanggapan anak-anak atas pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menarik bagi anak-anak? Menarik. Karena apa? Oh, bisa berdiskusi. Kemudian? Oh, bisa bersenang-senang, melihat video pembelajaran ya tadi. Bisa belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, kira-kira anak-anak apakah penjelasan dari Bu Nata tadi sudah jelas bagi anak-anak? Sudah jelas? Baik. Sekarang Bu Nata mau ajak anak-anak untuk berefleksi. Kira-kira anak-anak, apakah peraturan itu perlu dalam kehidupan kita sehari-hari? Perlu? Perlu ya. Setelah Bu Nata dan anak-anak tadi saling berdiskusi tadi, ternyata peraturan itu sungguh perlu untuk kehidupan kita. Kemudian, apakah kalian mampu mengurutkan 10 perintah Allah? Mampu? Ya, sudah terlihat dari anak-anak tadi berdiskusi tentang 10 perintah Allah. Ya. Pause dulu, Mas. Nah, anak-anak, setelah kita belajar bersama tadi dari awal sampai berdiskusi bersama, berefleksi, sekarang pelajaran kita sudah selesai, maka kita tutup dengan doa penutup ya. Mari untuk petugasnya, Rendra, untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Yuk, anak-anak sikap doa yang baik. Mari teman-teman kita berdoa dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami telah belajar 10 perintah Allah dan sekarang kami akan pulang. Berkatilah perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rendra, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih anak-anak sudah belajar dari awal hingga akhir. Silahkan anak sekarang bersiap untuk pulang ya. Terima kasih semua.